Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar. Salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendry. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Fase A kelas 2 Unit 3, aktivitas pola gerak dasar manipulatif. Aktivitas 1 sampai dengan 3 mempraktikkan aktivitas pola gerak dasar melempar dan menangkap bola. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengkategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar, menangkap, menendang, menahan, dan menggiring bola dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Baiklah anak-anak hebat, pada aktivitas pembelajaran 1 sampai 3 kita harus mengategorikan fakta, konsep, dan prosedur serta mampu mempraktikkan pola gerak dasar melempar dan menangkap bola. Pola gerak manipulatif adalah bagian dari keterampilan dasar yang harus dipelajari anak-anak bersama dengan keterampilan lokomotor dan non-lokomotor. Disebut manipulatif karena pada keterampilan ini anak-anak harus berhubungan dengan benda di luar dirinya yang harus dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terbentuk satu keterampilan. Keterampilan tersebut seperti melempar, menendang, menangkap, menghentikan atau menahan bola, memukul dengan raket, memukul dengan pemukul kasti, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang dilibatkan adalah berupa bola, pemukul, raket, balon, simpai, gada, pedang, dan sebagainya. Keterampilan manipulatif dasar dapat dikelompokkan ke dalam melempar, menangkap, menendang, menggiring, dan memukul. Keterampilan manipulatif ini benar-benar menjadi dasar pengembangan keterampilan gerak anak yang harus ditanamkan sejak masa dini, beriringan dengan keterampilan lokomotor dan non-lokomotor. Melempar adalah suatu keterampilan manipulatif yang kompleks. Satu atau dua tangan digunakan untuk melontarkan suatu objek menjauhi tubuh ke ruang tertentu, bergantung pada banyak faktor seperti ukuran objeknya, ukuran pelempar, dan lain-lain. Sedangkan menangkap adalah gerakan yang melibatkan penghentian momentum suatu objek dan menambahkan kontrol terhadap objek tersebut dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan, tergantung pada kecepatan arah dan jenis serta besarnya benda yang bergerak. Dalam gerakan menangkap ini diperlukan koordinasi untuk membuat posisi tubuh yang tepat dalam menyerap dan menyalurkan energi yang dibawa benda atau objek bersangkutan. Baiklah anak-anak hebat, berikut ini bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran pola gerak dasar melempar dan menangkap bola, antara lain. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerakan melempar bola melambung dalam permainan berekor melewati net atau tali. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dan membentuk formasi berbanjar. Kedua, 2 kelompok saling berhadapan satu sama lain. Ketiga,
gunakan lapangan bulu tangkis atau lapangan voli. Keempat, pasanglah tali atau net pada tiang, disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Kelima, setiap regu berbaris berbanjar. Yang keenam, peserta didik melakukan gerakan melempar bola melewati net secara bergantian. Ketujuh, lakukan seterusnya hingga seluruh anggota kelompok melempar. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerakan melempar bola mendatar dalam permainan melempar ke sasaran. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dibagi 4 kelompok. Kedua, buatlah formasi berbanjar. Ketiga, siapkan meja dan letakkan kaleng bekas atau sejenisnya sebagai sasaran lemparan. Keempat, peserta didik melakukan gerakan melempar mengenai sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Kelima, setelah melempar, peserta didik kembali ke belakang barisan. Keenam, lakukan seterusnya hingga seluruh anggota kelompok melempar. Ketujuh, gerakan ini dapat dilombakan antar kelompok. Dan yang terakhir, pemenang adalah kelompok yang paling banyak merobohkan kaleng. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan menggelindingkan bola dalam permainan merobohkan menara. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok membuat barisan berbanjar. Yang ketiga, susunlah pecahan genteng. Yang keempat, peserta didik yang berada di barisan depan melakukan gerakan terlebih dahulu dengan mengelindingkan bola ke sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang kelima, setelah bola digelindingkan, lalu diambil dan diberikan pada anggota nomor 2 dan kembali ke belakang. Yang keenam, lakukan seterusnya hingga seluruh anggota kelompok menggelindingkan bola. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerakan melempar bola menggunakan satu tangan melewati tali. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dan membentuk formasi berbanjar. Yang kedua, 2 kelompok saling berhadapan satu sama lain. Yang ketiga, buatlah lintasan disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dengan membentangkan tali atau sejenisnya. Keempat, peserta didik melakukan gerakan melempar bola melewati net dengan satu tangan. Kelima, setelah melempar bola diambil dan diberikan kepada peserta didik yang akan melempar berikutnya. Keenam, lakukan hingga seluruh peserta didik melakukan gerakan melempar menggunakan satu tangan. Ketujuh, gerakan ini dapat dilakukan dalam bentuk lomba. Kedelapan, setiap lemparan yang melewati net akan mendapatkan nilai 1. Kesembilan, pemenangnya adalah kelompok yang paling banyak memperoleh nilai dalam 1 kali putaran melempar. Kesepuluh, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang kelima, aktivitas pembelajaran gerakan melempar bola dalam permainan melempar botol. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kedua, setiap kelompok membuat barisan berbanjar. Ketiga, buat lintasan disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, dan letakkan botol dengan sejajar di atas meja.
Keempat, setiap kelompok melakukan estafet bola dari belakang ke depan. Kelima, setelah bola dipegang oleh anggota kelompok yang berada di depan, dilanjutkan dengan melemparkan bola ke arah botol. Yang keenam, kemudian bola diambil dan kembali ke belakang barisan, siap untuk melakukan estafet bola kembali. Ketujuh, lakukan hingga seluruh peserta didik melakukan gerakan melempar ke depan. Kedelapan, pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat merobohkan seluruh botol. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang keenam, aktivitas pembelajaran gerakan melempar dan menangkap bola dalam permainan menara boom. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kedua, buatlah lapangan dengan ukuran 10 kali 20 meter. Ketiga, lapangan dibagi menjadi 2 bagian. Keempat, susunlah kaleng bekas menyerupai menara di kedua bagian belakang lapangan. Kelima, 2 tim akan memulai permainan. Keenam, waktu permainan 2 kali 5 menit. Ketujuh, masing-masing tim berusaha menjaga menara agar tidak roboh terkena bom lawan. Kedelapan, bom menggunakan bola plastik besar atau bola plastik besar yang diikat dengan tali rafia. Yang kesembilan, cara merobohkan menara adalah dengan melempar menara dari jarak yang telah ditentukan. Kesepuluh, saat memegang bola, setiap pemain tidak boleh bergerak dan segera memberikan bola kepada temannya. Yang ke-11, bagi tim yang dapat merobohkan menara akan mendapatkan nilai 1. Dan yang terakhir, pemenangnya adalah tim yang paling memperoleh nilai paling banyak. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah subscribe dan like. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.